Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Yuk Tanikom. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang tanaman adas. Jadi video yang lalu saya pernah membahas tentang tanaman adas liar atau adas pagar atau adas anjing. Nah, alhamdulillah ini saya ketemu dengan adas sayur. Jadi sangat berbeda jauh ya kalau kita bandingkan dengan adas liar. Kemudian secara fungsi dan lainnya mungkin juga akan berbeda. Nah, kalau teman-teman pengen tahu tentang adas liar atau adas anjing ya bisa nonton video yang pernah saya buat ya. Jadi di sini kita akan bahas tentang adas yang ada di depan saya ini, yaitu bisa dibilang adas sayur atau mungkin dill ya. Saya cari info, ada kemungkinan ini adalah dill tapi bukan fenil. Kalau fenil itu kan dia batangnya agak putih dan kayak apa ya, umbi, kemudian baru berbatang-batang itu. Kalau ini enggak ya. Nah, di sini kita akan bahas dari mulai ciri-ciri, kemudian khasiat secara umum. Semoga nanti khasiatnya sesuai. Kemudian yang ketiga dari cara menanam atau cara perbanyakan. Oke, langsung aja. Jadi kalau kita lihat tanaman adas yang ada di depan saya ini, itu beberapa ciri yang bisa kita lihat. Pertama dari daun. Ini ya, daunnya seperti ini, jadi bertulang-tulang atau seperti apa ya, jadi mirip asparagus juga, tapi kalau kita bandingkan dengan adas anjing sangat berbeda. Kemudian kalau kita bandingkan dengan vinil mungkin akan mirip ya. Daunnya seperti ini, kemudian batangnya nih, batangnya sih mirip vinil tapi umbinya ya akan berbeda seperti ini. Kemudian batang utamanya seperti ini ya. Dan kalau tunas awal kurang lebih seperti ini. Jadi kalau biasanya yang akan diolah itu dipetiknya di sini kemudian dipotong-potong, tidak dengan batang utamanya ini ya. Jadi ini kayak mirip apa namanya, sereh, itu kan juga mirip seperti ini ya. Itu kalau dari sisi daun dan batangnya. Kemudian kalau dari sisi bunganya, itu saya ada videonya juga. Jadi bunganya agak kecil-kecil, warnanya kuning. Kemudian ada banyak ya bunganya ya. Itu dari sisi bunga. Kemudian kalau dari sisi aroma daun, wah tadi lupa. Ini coba tak ambil sedikit. Kemudian dilecek-lecek. Ini baunya kalau menurut saya mirip-mirip kayak ini bau apa ya, telon bayi, mirip-mirip seperti itulah itu. Dan ini daunnya insya Allah bisa dimakan ya. Jadi kadang dibikin lalapan atau mungkin dibikin sayuran dan lain sebagainya, dibikin bobor, sayur bobor seperti itu. Kemudian khasiat yang bisa kita dapat dari mengkonsumsi tanaman adas ini adalah, oke, kalau kita coba cari informasi di Google dengan kata kunci khasiat adas dill untuk kesehatan.
Ini kenapa saya pakai kata adasdil, karena ya lebih ngarah ke situ ya. Khawatirnya kalau saya cuma pakai kata adas nanti ngarahnya bisa ke vinil atau mungkin ke adas liar juga. Jadi kalau secara informasi yang saya dapat itu setidaknya kandungan vitamin A yang kaya dalam adasdil ini itu mampu menjaga kesehatan mata dan daya tahan tubuh. Kemudian tak hanya itu, manfaat adasoa lainnya adalah menjaga kesehatan tulang karena kandungan kalsium dan mineral yang dimilikinya. Jadi kalau saya baca artikelnya di dalamnya ini, itu sedikit khasiatnya yang lain adalah untuk mencegah kanker, kemudian antioksidan, kemudian menurunkan gula darah dan lain sebagainya. Jadi cukup bagus untuk kesehatan dan banyak khasiatnya ya. Itu dari sisi khasiatnya. Kemudian dari sisi menanam atau perbanyakannya, tanaman adas ini dia cocok tumbuh di daerah pegunungan ya. Walau mungkin kalau dari sisi ketinggian permukaan air laut itu bisa dari dataran rendah sampai ketinggian sekitar 1800 kurang lebih. Tapi dia akan lebih cocok di daerah pegunungan, lereng gunung yang kondisinya sejuk, dingin. Dan ini saya dapat tanaman ini di daerah Ketep Sawangan Magelang, yang kemarin saya bikin video tentang stroberi ya. Itu saya dapat di situ. Jadi di sana ya alhamdulillah bertanya-tanya juga. Jadi di pinggir jalan itu memang ada juga, tapi ternyata adas liar, dan alhamdulillah dapat. Kemudian kalau secara menanamnya pun sebenarnya medianya dan ininya simpel dan mudah ya. Jadi ya kayak tanaman biasa. Kemudian kalau cara perbanyakannya itu yang saya tahu ada 3. Dari biji, kemudian dari anakan. Jadi dari batang ini dia akan muncul anakan itu ya. Ya kurang lebih anakan seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah stek batang. Tuh, jujur saya belum praktek, tapi setidaknya informasinya seperti itu. Nah ini nanti juga saya akan insya Allah akan memperbanyak. Ini saya menanamnya di daerah, bukan menanamnya. Ini saya akan coba budidayanya di daerah Serumbung. Kalau dari Gunung Merapi ya tidak begitu jauh, suhunya juga kalau sama Ketep dingin Ketep. Tapi kalau sini sama Jogja dingin sini. Kemudian ketinggiannya juga lebih tinggi sini. Nanti semoga ini bisa hidup dan bisa coba saya perbanyak ya. Karena mungkin kalau ditanam di Jogja di rumah gamping ini mungkin kurang cocok. Tapi besok akan saya coba. Itu ya teman-teman. Oke. Mungkin itu sedikit informasi mengenai tanaman adas sayur. Saya lebih seneng memanggilnya tanaman adas sayur karena jujur kalau saya cari info tentang adasdil itu saya belum menemukan ciri-ciri secara spesifik. Kemudian kalau secara vinil itu jelas banget beda. Tapi keduanya ini bisa dimakan dan insya Allah ada khasiatnya lah. Beda kalau dengan adas liar itu yang saya belum tahu khasiatnya seperti apa. Oke, semoga sedikit informasi ini membantu tentang tanaman adas, kemudian khasiatnya dan menanam dan cara perbanyakannya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.